Nah, sekarang berdasarkan hasil yang Bapak, teman-teman atau sahabat literasi cermati di rapor pendidikan, kita akan bisa menggunakan salah satu atau lebih dari 4 yang kita eh, kita apa namanya kita sajikan di sini terkait dengan benahi literasi. Yang pertama adalah kita bisa melakukan peningkatan kapasitas guru dalam membelajarkan kompetensi literasi dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar dan juga sumber penunjangnya. Nah, ini nanti akan dibahas secara lebih teknis pada sesi berikutnya. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan juga penguatan kompetensi literasi siswa ini dengan menggunakan modul literasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Dan tentunya penting juga untuk kita melakukan kegiatan membaca dan mendiskusikan beragam buku dari berbagai sumber dan genre secara rutin oleh guru dan siswa. Dan tidak kalah pentingnya, di akhir kita akan selalu melakukan refleksi pembelajaran. Sahabat literasi semuanya, kita akan masuk ke benahi yang pertama, yaitu terkait dengan peningkatan kapasitas guru di dalam membelajarkan atau menguatkan kompetensi literasi siswa. Yang dapat kita lakukan atau kompetensi yang perlu ditingkatkan di antara para guru, yang pertama adalah kompetensi mereka dalam melakukan asesmen awal sebelum melakukan pembelajaran yang menguatkan literasi. Dari hasil asesmen awal ini, kita bisa memetakan kemampuan siswa agar guru atau kita semua dapat merancang pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemudian juga perlu kita membekali guru dengan kompetensi untuk menggunakan buku non-teks dalam pembelajaran. Banyak sekali di luar sana. Mengenalkan siswa dengan teks multimoda, bisa dalam bentuk teks, grafis maupun video, baik sebagai bahan bacaan maupun produk pembelajaran, dan memanfaatkan koleksi perpustakaan dalam pembelajaran non-bahasa. Dan yang keempat adalah kompetensi untuk melakukan kegiatan pembelajaran membaca dalam berbagai ragam kegiatan membaca. Nah, kita lihat untuk benahi yang kedua. Benahi yang kedua ini masih terkait dengan penguatan pembelajaran literasi, namun tidak lagi menggunakan platform Merdeka Mengajar, tetapi kita akan menggunakan sumber-sumber lainnya. Nah, saya kira nafas literasi sudah sangat mewarnai ya, sudah sangat melingkupi sekolah kita, kelas kita. Nah, maka yang sangat penting di sini adalah kita menyediakan bahan bacaan yang menarik di perpustakaan dan pojok baca. Tidak hanya melulu dengan buku teks pelajaran. Setelah tersedia, maka kita perlu juga untuk mengelolanya untuk dapat menunjang pembelajaran dan assessment. Dengan cara bagaimana? Ya, tentunya yang pertama kita menata buku dengan mengklasifikasikan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Agar apa? Tentunya agar mudah ditemukan oleh siswa dan guru. Kemudian yang kedua, guru perlu membuat perencanaan, maksud saya penanggung jawab perpustakaan perlu bekerja sama dengan guru untuk merencanakan buku apa yang diperlukan. Nah, silakan teman-teman sahabat literasi yang sebagian besar adalah guru memberikan informasi yang cukup kepada pengelola perpustakaan untuk memberikan informasi terkait ini. Kemudian juga kita di perpustakaan atau di pojok baca kita bisa menyediakan media seperti flashcard atau wayang dari cerita yang dibaca, ataupun media-media lainnya. Kita juga bisa mengunduh buku-buku dan menyiapkannya dalam bentuk PDF yang siap dibaca. Karena memang apabila kita cetak, biayanya memang lebih tinggi sehingga kita bisa memberikannya dalam bentuk digital. Kemudian dari koleksi-koleksi buku yang kita miliki, kita bisa membuat big books untuk dinikmati oleh siswa-siswa kita. Kemudian yang terakhir,
teman-teman yang mengelola perpustakaan atau pojok baca diharapkan berkolaborasi dengan guru-guru untuk membantu siswa dalam menemukan kembali informasi, baik melalui media internet maupun non-internet. Kemudian juga bisa melakukan aktivitas mendongeng atau melakukan praktik dalam mendalami bacaan bersama siswa. Bisa dalam bentuk pernyataan, pertanyaan, diskusi, dan seterusnya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya benahi yang ketiga adalah kegiatan membaca dan mendiskusikan beragam buku dari berbagai sumber dan genre secara rutin oleh guru dan siswa. Ya, beragam buku, tidak hanya buku teks pelajaran. Saya kira kita sudah sangat sering ya melihat fenomena ini, di mana siswa terlihat cepat bosan saat membaca. Dengan demikian, stamina membaca mereka menurun. Apalagi ketika mereka melihat teks-teks yang panjang. Karena dalam kehidupan sehari-hari, selama ini mereka dihadapkan dengan teks-teks yang pendek yang ada di gadget mereka. Nah, bagaimana agar mereka suka membaca dan bahkan betah membaca? Maka buku bacaan yang kita siapkan seyogianya sesuai dengan jenjang kompetensi membaca dan minat siswa tentunya. Kemudian tidak lupa kita menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan bahan bacaan yang sesuai minat mereka. Nah, ini tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui bersama. Selama ini banyak teman-teman kita, sahabat literasi sekaligus guru, yang sebenarnya memiliki banyak sekali sumber, kaya sekali akan buku yang bukan buku pelajaran. Namun masih banyak timbul pertanyaan, bagaimana menggunakannya, bagaimana memanfaatkannya. Buku non-teks pelajaran bisa kita gunakan pada tahap pendahuluan, tepatnya pada kegiatan apersepsi sebelum kita masuk ke pembelajaran inti. Tapi bisa juga kita gunakan sebagai tambahan referensi bagi guru untuk memperkaya pengetahuan siswa. Nah, disinilah letak kebermanfaatan buku non-teks pelajaran. Kita lihat yang pertama, sebagai apersepsi. Maka kita harus mencari buku tentunya harus sesuai dengan materi pelajaran karena kita tahu persis ya apa fungsi dari apersepsi. Kemudian yang kedua, pada saat apersepsi kita bisa melakukan kegiatan membaca bersama. Kemudian guru bisa memimpin diskusi kelas terkait bacaan, bisa terkait dengan makna kata atau frasa yang mungkin belum dipahami siswa. Atau juga bisa juga hal lainnya. Kemudian selanjutnya guru menerangkan materi ya yang ada di buku pelajaran. Kemudian menghubungkan materi yang ada di buku bacaan dengan pelajaran hari itu sehingga mereka bisa melihat kesinambungan ya keterkaitan antara buku non teks yang mereka baca dengan materi yang ada di buku teks pelajaran mereka. Bagaimana dengan buku yang digunakan sebagai tambahan referensi? Apa yang harus dilakukan atau cara yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya kita harus menjelaskan materi yang akan dipelajari. Ya, kemudian siswa dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian membagikan beberapa buku bacaan pendamping yang relevan dengan materi belajar ke setiap kelompok. Lalu ajak setiap kelompok untuk menandai informasi penting yang ada di setiap buku. Setelah itu, setiap kelompok diminta mempresentasikan aneka informasi yang mereka dapatkan di setiap bacaan. Nah, diakhiri dengan kegiatan memandu diskusi kelas terkait dengan semua informasi yang didapatkan oleh siswa. Nah, ini hanya sekedar inspirasi Bapak Ibu ya. Ini tidak harus siswa dibagi kelompok. Bisa saja mereka berpasangan, bahkan bisa saja mereka bekerja secara individu. Nah, ini silahkan memodifikasi sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Selanjutnya, benahi yang terakhir ini adalah refleksi pembelajaran. Ya, guru
ya sebetulnya tidak hanya guru ya, tapi juga kepala sekolah ya terkait dengan penguatan kompetensi literasi. Tapi saya akan fokus ke guru ya. Di dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus secara terus-menerus melakukan refleksi terhadap metode yang sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Jadi pada saat guru ini kita berbicara guru apapun, karena tadi di awal bahwa literasi atau membelajarkan kompetensi literasi ini merupakan tanggung jawab semua guru mata pelajaran tanpa kecuali. Sehingga refleksi ini bisa digunakan oleh semua guru mata pelajaran. Yang pertama, bisa direfleksikan apakah saya sudah mengetahui sumber bacaan untuk mendukung pembelajaran. Apakah saya sudah memanfaatkan sumber bacaan untuk mendukung pembelajaran di kelas? Apakah saya sudah melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan membaca siswa? Apakah saya sudah merancang metode yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa berdasarkan hasil asesmen? Apakah saya sudah merancang strategi yang tepat dengan menyesuaikan keragaman siswa? Dengan kata lain, pembelajaran terdiferensiasi. Pertanyaan yang lain yang bisa kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah saya sudah memberikan buku bacaan berjenjang kepada siswa? Apakah saya sudah melaksanakan strategi membaca nyaring dan membaca terbimbing untuk siswa? Apakah saya sudah mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami bacaan melalui diskusi terkait kata-kata tertentu dalam buku dan terkait bacaan? Apakah saya sudah melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan kemampuan membaca siswa saya? Dan apakah peningkatan kompetensi literasi siswa sudah melibatkan pemangku kepentingan sekolah? Nah, ini diantaranya yang perlu direfleksikan. Nah, selain itu, sebagai guru, kita juga perlu bertanya, apa saja sih hal yang paling mungkin diterapkan di kelas saya? Karena sangat mungkin di kelas saya kondisinya berbeda dengan kelas Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian juga apa saja tantangan yang saya hadapi dalam merencanakan atau dalam menerapkan rencana pembelajaran saya. Dan tentunya kita tidak boleh menilai diri kita secara negatif, kita harus mampu menemukan potensi apa atau kekuatan apa yang dimiliki untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, di akhir sesi ini, saya ingin memberikan pesan kepada semua sahabat literasi. Ingat, tidak ada anak yang membenci membaca. Yang ada hanya anak-anak yang belum menemukan buku yang tepat. Saya kutip dari Frank Serafini. Terima kasih. Ini adalah akhir dari paparan